Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat Jumat Agung, mana Kristus mati bagi dosa dan pelanggaran kita. Ya, turun ke dalam jurang maut. 3 hari kemudian dia bangkit dan menyatakan kuasa kebangkitannya bagi kita semuanya. Tapi dalam Jumat Agung ini, mari kita senantiasa terus berpegang pada pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, dia adalah sebelum kita mendengarkan, saya ingin menyelami juga yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum dengan tidak benar. Jadi sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, hanya Yesus jalan keselamatan itu. Yesus mengatakan dan keselamatan tidak dalam siapapun juga, selain di dalam dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya, Kisah 4 ayat 12. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap! Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai kita di hari Jumat Agung ini dan sampai selama-lamanya, atau sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Yesus. Di nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya, kita senantiasa dari hubungan yang indah akrab dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepanjang umur hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari kematian-Mu yang membawa berkat bagi kami. Kami yang terputus dengan Bapa di surga, Engkau hubungkan kembali. Darah-Mu yang kudus membenarkan kami, melalui darah yang mengalir dari kayu salib itu, menyucikan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih, dengan kuasa kematian-Mu itu Tuhan, kami dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran. Engkau menggantikan kami pada posisi kematian itu yang seharusnya kami lakukan sang pemiliknya. Tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menggantikan kami agar Engkau membenarkan kami yang berdosa ini, supaya setiap kami percaya kepada-Mu, percaya pada karya-Mu, percaya bahwa Engkaulah juru selamat kehidupan kami. Terima kasih. Melalui Jumat Agung ini Tuhan, biarlah kami merefleksikan diri dalam hidup ini dan mengarahkan diri fokus kepada Yesus yang sudah mati bagi kami, bagi dosa kami, bagi pelanggaran kami, bagi kejahatan kami. Kami dibenarkan hanya oleh karena kasih karunia. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, supaya setiap kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, yang ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, memang kematian, kebangkitan, kenaikan, kemuliaan Tuhan itu sangat penting bagi iman Kristen, bagi iman orang-orang percaya. Itu lagi walaupun tidak sering dikumandangkan sebagai keakhiran. Dengan keakhirannya kita tahu bahwa kita memiliki sang penebus. Puji nama Tuhan. Tema kita teguh berdiri di dalam Injil. Ya. Teguh berdiri di dalam Injil. Kalau kita mau teguh berdiri dalam Injil, yang pertama kita harus percaya pada Injil Yesus Kristus. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Injil Yesus Kristus mampu menyelamatkan kita. Dan kalau kita percaya, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka kita akan dihukum. Orang sekarang ini di luar sana banyak mengobar-ngobarkan bahwa Injil itu sudah palsu. Yang benar itu adalah Injil benar. Ya, biarkan sajalah dengan apa yang mereka mau. Karena kita tahu tidak seorang pun dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menarik mereka datang kepada yang melalui kuasa Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Sementara mereka belum dipilih oleh Tuhan, kita berdoa supaya mereka masuk juga dalam pilihan ilahi, supaya mereka memperoleh keselamatan dengan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Kita bukan percaya kepada Injil Barnabas, tetapi kita percaya kepada Injil Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menolong kita, yang mampu menyegarkan kita, yang mampu menyatakan segala kekuatan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita percaya kepada Injil, yaitu firman Allah itu sendiri. Puji nama Tuhan. Yang kedua, teguh berdiri dalam Injil. Kalau kita mau teguh berdiri dalam Injil, yang kedua kita harus percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Saya bangga punya Yesus. Karena apa? Seharusnya saya yang ada di salib itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, karena kasih Allah yang begitu besar, saya sering mengatakan ini, setiap hari saya mengatakan ini, bisa 2 kali, 3 kali, 1 kali. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang benar. Jadi, kita tidak akan bisa diselamatkan dengan dosa, tubuh yang berdosa ini, dengan hidup yang penuh dengan dosa dan kejahatan dan kejayaan. Kita tidak akan mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita, dengan otoritas kita, dengan wewenang kita, dengan kemampuan kita, dengan kecerdasan kita, dengan kepintaran kita. Kita tidak akan mungkin terbebas dari dosa-dosa kita. Kata firman Allah, kita ini nature-nya dosa. Karena kejatuhan Adam yang pertama. Di mana Adam yang pertama adalah gambar Allah. Dan kita ini gambar Adam yang telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus Kristus. Adam yang kedua itu menebus kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran melalui darahnya yang kudus itu, yang tercurah di Kalvari bagi keselamatan saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita.
Filipi 1 ayat 1 kita sudah tahu. For to me, ya, karena bagiku, to life is Christ, hidup adalah Kristus. To die is gain, dan mati adalah keuntungan. Mengapa bisa demikian? Kalau kita sejenak masuk ke dalam Yohanes 14, Wahyu 14 ayat 13, di sana berbahagialah orang yang mati sejak sekarang ini. Ya, kalau ada Tuhan panggil sahabat-sahabat kita sejak sekarang ini, mereka mati dalam Tuhan, mereka disebut berbahagia. Kenapa berbahagia? Sementara orang yang di sekitarnya bersedih, mungkin tidak rela melepaskan kekasihnya, tidak rela melepaskan orang yang dicintai, mungkin yang selama ini menjadi penolong, penopang, pelindung, pengayom, yang mengorbankan dirinya bagi kehidupan mereka. Tetapi tiba-tiba dipanggil, tapi nggak usah gusar, nggak usah berlarut-larut dalam duka cita, karena mereka berbahagia. Jadi matilah di dalam Tuhan. Makanya dia mati adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Berarti memberikan buah. Buah kebenaran, buah pertobatan, buah kasih, buah terang, buah Roh Kudus. Wow. Yang harus kita miliki, yang harus kita keluarkan setelah kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Jangan sudah dibebaskan oleh Tuhan melalui kematiannya, kita terus nanti kan diampuni. Ada seorang yang suka melakukan dosa. Dia bilang begini pada saya, dan tidak perlu sebut kasusnya karena bisa kita sebutkan. Hari ini kita berbuat dosa, besok kita minta ampun. Saya langsung bilang, ya kalau hari ini Anda bisa tetapi kalau hari ini Anda mati, maka neraka bagian Anda. Wah, jangan begitu Pak Pendeta. Enggak, karena moto itu enggak benar. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Bertobat, terima Yesus dalam hatimu, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Dia sudah mati bagi dosa-dosa kita dan pelanggaran kita dan kejahatan kita. Dia tidak mengingat itu asal kita percaya kepada karya yang dilakukan kepada kita. Nah, orang yang mati dikatakan di dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Itu sebabnya kau percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita dibenarkan. Itu sebabnya ketika kita mati dalam Tuhan, kita berbahagia. Apalagi menurut Wahyu itu dikatakan supaya beristirahat ya, dari jerih lelahnya. Ya. Selama di dunia ini tentu kita bergumul, menangis, ada kesedihan, ada perjuangan, ada doa yang tidak terucapkan, ada mungkin hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita yang tidak bisa kita ungkapkan kepada manusia, hanya bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Masa-masa pergumulan, masa-masa kesakitan, masa-masa proses, masa-masa penderitaan, mungkin ada terang, ada gelap, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang percaya, yang mati di dalam Tuhan, baik aku mati, maupun aku hidup, aku adalah milik Tuhan. Jika kita mati, matilah dalam Tuhan. Jika kita hidup, hiduplah berkarya. Sementara kita masih diberikan napas hidup ini, berkaryalah bagi Tuhan. Karena apa? Kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita sudah diampuni, kita percaya, dan mari kita salurkan juga berkat Allah yang sudah kita alami. Lalu apalagi yang ketiga adalah perbuatan baik kita ya, akan mengikuti kita.
Makanya kita sebagai orang percaya jangan mati dalam dosa. Kalau kita masih hidup di bidang Tuhan, hiduplah untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mempermuliakan nama Dia. Yang ketiga, teguh berdiri dalam Injil berarti kita harus percaya. Yang ketiga, kita harus percaya kematian Kristus perlu sekali untuk keselamatan kita. Coba kalau seorang baca Roma 1 ayat 16, Roma 1 ayat 16 juga. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, sama-sama menjadi diri dan kedua orang. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menghidup sebagai iman. Seperti ada tertulis dalam benar akan hidup. Ya, puji nama Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi kita harus berdiri teguh dengan Injil itu. Karena apa? Dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menuntut kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi keselamatan itu penting. Kita harus percaya kepada Injil. Paulus mempunyai keyakinan yang teguh. Sebab yang pertama, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau Injil itu menjadi kekuatan Tuhan, kalau kita percaya, kita akan mengalami kekuatan itu. Kalau kita percaya, yang kedua adalah Tuhan selamatkan kita. Jadi sebabnya sangat perlu kita berdiri teguh di dalam Injil itu. Dalam Yohanes 3, 30-15, anak manusia harus ditinggikan apabila kita mau selamatkan. Ya. Jadi kita perlu meninggikan Dia. Anak manusia harus aku berkata kepada sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Dan jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi jelas bahwa Kristus telah mati sama seperti biji gandum, dia harus mati dan ditanam, dan dia akan menghasilkan buah yang banyak. Demikian Kristus telah mati bagi kita supaya kita memberikan buah, di mana kita menjadi saksi bagi Tuhan, karena kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Janganlah kita abaikan keselamatan itu. Jangan kita buang keselamatan itu dengan hidup menurut keinginan setan, keinginan iblis, keinginan daging, keinginan hawa nafsu kita. Tapi mari kita mengalahkan godaan iblis, godaan setan, bujukan hawa nafsu kita, supaya kita menyimpang daripada firman Allah. Karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah, di mana kita bisa mengalami pembebasan, mengalami kebebasan dari segala tekanan-tekanan dosa yang mencoba menghantui kita. Saya dulu pernah mengalami tekanan-tekanan dosa yang tidak saya selesaikan. Dan sampai akhirnya saya menyerahkan diri dan mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Dan saya tidak dapat membendung kuasa Allah. Berjam-jam saya menangis,
mengaku di hadapan Allah di depan ribuan orang. Sampai orang menuntut juga saya sudah, tapi saya tidak bisa menghentikan tangisan saya. Begitu saya menyesali perbuatan dosa saya di masa lampau. Tapi kemudian setelah selesai hidup itu bagaikan, aduh, saya tidak bisa lukiskan dengan kata-kata. Tapi begitu menyegarkan, begitu luar biasa. Plong rasanya. Ada lagi beban. Jadi kalau Anda tidak mau menanggung beban dosa, akui dosa. Makanya Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita disisikan, kita dibenarkan. Tapi kalau kita tidak mengakui, dosa itu tetap ada pada kita. Dan kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kebenaran. Karena Yesus telah mati bagi kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Karena Dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lampau dan jangan lakukan di masa yang akan datang. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengambil kita. Tapi kemungkinan jatuh kita bisa saja terjadi. Jatuh dan hidup dalam dosa itu sangat berbeda. Jatuh mungkin karena terpreset, mungkin karena emosi taat, bisa saja jatuh. Tapi jangan hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, berarti memang dosa itu membunuh kita. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, bukan dosa itu membunuh. Cuma kita jatuh dalam dosa oleh karena keadaan kita yang lemah, oleh karena keadaan kita yang mungkin kurang persiapan dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita jatuh dalam dosa. Tapi dia bukan hidup dalam dosa. Dia jatuh dalam berceba. Dia jatuh dalam penghitungan umat Allah. Karena kesombongan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mengaku, Tuhan mengampuni dia. Dan keselamatan tidak hilang dari dia. Walaupun dalam Mazmur 51, jangan ambil rohmu daripada. Karena kalau roh Tuhan diambil daripada kita akan mengalami kecerahan. Kita sudah pernah mengalami masa-masa itu. Di mana roh Allah tidak ada. Kita tertekan, kita kosong, kita merasa tidak tenang, merana jiwa kita. Seolah-olah ada sesuatu yang perlu mengisi kita, hidup kita, sampai kita masuk ke dalam satu anugerah Yesus. Dan keselamatan tinggal dalam hidup kita, dan semua yang terbaik, yang kerajaan punya, yang Bapa punya, yang Yesus punya, yang Roh Kudus punya, dianugerahkan kepada kita, agar kita menjadi miliknya selama-lamanya. Itu sebabnya orang yang terus menyerahkan diri kepada Tuhan, yang berserah diri kepada Tuhan, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak akan pernah buang dia, dan Tuhan tidak akan pernah lepaskan orang-orang yang seperti itu. Tuhan akan menjaga dia, melindungi dia, memelihara dia. Dan apabila dia jatuh ke dalam dosa, dia akan diangkat. 7 kali orang benar jatuh, tapi firman Allah katakan, dia selalu akan dibangunkan dengan berbagai cara. Yang keempat, yang terakhir, belum. Kalau kita baca Lukas 9 ayat 22, Kristus berkali-kali mengatakan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan disiksa, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 ayat 22. Jadi kematian Kristus itu menjadi tema pokok Injil. Kalau kita sebagai pemberita Allah, pemberita firman Allah, tidak pernah mengupas tentang kematian, tentang dosa, tentang pembenaran Allah, tentang pengampunan Allah, tentang pembenaran Allah, maka kita sesungguhnya bukan orang percaya. Kita lihat satu aliran yang berbeda hari saat ini, itu one. Yesus Bapa, Yesus Anak, Yesus Firman.
satu, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu apa mereka. Jadi mereka tidak bisa membedakan ketika Yesus dibaptis bahwa inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau ada Bapa, ada anak, maka disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi bagi Yohanes cuma satu, ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Saya berharap kepada mereka-mereka yang tidak mempercayai Tritunggal karena tidak ada dalam Alkitab katanya. Kita hanya mempercayai tulisan orang. Tapi saya mau katakan firman Allah telah menuliskan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas di situ. Tiga tapi satu. Tidak bisa dipisahkan ketiga pribadi ini. Kalau dipisahkan, itu tidak lagi Trinitas. Nah, Yohanes harus bertobat. Karena engkau telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang percaya di seluruh dunia. Dan kalau engkau tidak bertobat, kematian akan datang kepada engkau. Harus kita katakan dalam Amsal 16 ayat yang coba saya buka dulu. Amsal 16 ayat yang 13 Amsal 13. Saya bacakan bagi kita. Siapa merenahkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ini 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawa, tapi siapa menghina firman akan mati. Bukan saya yang mengatakan, itu firman Allah. Jadi jangan pernah meremehkan firman Allah, jangan pernah mengungkar balik firman Allah, baik mereka pelaku yang ada di luar sana. Jangan pernah meremehkan firman Allah. Kalau Tuhan belum bertindak, itu karena kasih karunia, dia masih sabar menunggu. Tapi kalau dia sudah tidak lagi, namun telah melampaui batas kesabaran Tuhan, maka engkau akan dilenyapkan. Sebagaimana orang-orang di masa zaman Nuh, begitu panjang sabarnya Tuhan. Tapi 120 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Tetapi ketika Tuhan sudah tiba pada waktunya, dikatakan dosa itu telah sampai kepada dia. Dan Tuhan muak benci terhadap dosa. Itu sebabnya dilenyapkan orang-orang di zaman itu, kecuali Nuh beserta anak istrinya dan anak mantunya, 8 orang yang kurang. Jadi Tuhan tidak menyayangkan orang-orang berdosa kalau sudah tiba hukuman. Tapi dia sangat menyayangi setiap orang supaya setiap orang itu datang kepadanya dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan yang jadi Injil itu tema pokok, ya, kematian Kristus tema pokok Injil. Kematian Kristus ajaran yang menonjol dalam, ya, kita kalau ajaran yang menonjol dalam Injil seringkali pastilah kita tonjolkan. Bukan hanya saat kita memberitakan hari Jumat Agung ini, kita memberitakan kematian Kristus, tidak bukan hanya itu. Tapi setiap kali kita berdoa juga seringkali menyebutkan kematian itu telah membuat kita memperoleh keselamatan dan lain sebagainya, dibenarkan, diampuni dosa kita. Dan itu tema yang sangat ajaran yang sangat menonjol, kematian Kristus. Kematian Kristus tujuan utama penjemahan. Penjemahan bukan merupakan tujuan,
penjemahan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan. Ya. Tujuan dia untuk menebus orang-orang yang terhilang lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang terakhir, itu berdiri dalam Injil, berarti kita harus percaya kematian itu sangat penting. Kenapa? Kematian Kristus sangat penting. Setelah hari ketiga dia bangkit, dan kemudian dia beberapa hari di muka masjid, 40 hari, dan kemudian dia naik untuk mengalami pemuliaan. Jadi pemuliaan Kristus itu tindakan Allah Bapa memberikan kepada Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Jadi Tuhan memberikan kedudukannya dengan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya bahwa Yesus ada di surga saat ini. Kita yang percaya, kita yang teguh berdiri dalam hidup satu kali, kita akan bersama dengan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 kita dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi segala langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan Injil ini. Baiklah kita teguh berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada kebenaran Injil. Dan baiklah kita teguh berpegang pada iman kita, bahwa kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang menyatakan segala kekuatannya dan kuasanya bagi kita untuk menyelamatkan kita dari kebersaan kita dan membenarkan kita, memulihkan kita kembali hubungan yang telah putus dengan Bapa di surga, dihubungkan melalui kematian Yesus dan dibenarkan oleh darahnya yang kudus yang tercurah di kayu salib itu. Dan kemudian apa yang dikatakan sebab imam besar kita bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, wow. Sebaliknya dia sama dengan kita. Dia telah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita, sebab itu marilah kita, sekali lagi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Tadi kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Jadi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya kepada kita, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita, sehingga kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang telah ada di surga akan membawa kita kepada Dia. Itu sebabnya aku pergi untuk menyediakan tempat bagi. Dan kalau sudah selesai tempat kita, Dia akan kembali, akan menjemput kita. Mungkin satu-satu kita dijemput atau bersamaan. Kalau satu-satu Allah menjemput yang
satu orang itu karena rumahnya telah tua. Sudah waktunya. Baik itu saat muda, baik saat anak-anak, baik saat sudah tua, sudah hidup, kalau sudah waktunya, selesai rumahnya dianggap oleh Tuhan, dia harus pulang. Hai Adam, anak Adam, kembalilah. Dan tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu kuasa yang dapat menahan telah masuk. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, 58 yang dikatakan, "Oh death, where is your victory? Oh maut, di manakah kemenanganmu? Oh Hades, oh death, where is your sting?" Ya, kematian. Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Oh Hades, where is your victory? Oh, kalau di sini Hades ini neraka. Di manakah sengat? Di manakah kemenanganmu? Where is your victory? The sting of death is sin. Jadi sengat dosa itu ialah sengat the sting of death itu dengan kematian itu adalah dosa. Jadi kalau orang sudah berdosa pasti mati. Saya pasti mati. Kita semua pasti mati. Tapi selama Tuhan anugerahkan nafas ini, berbuatlah sebagaimana yang Tuhan harapkan kepada kita. Lalu kemudian dikatakan, and the strength of sin is the law, dan kuasa dosa adalah hukum. But thanks be to God, tetapi syukur kepada Allah. But thanks be to God, tapi syukur kepada Allah, to give us the victory to our Lord Jesus Christ, yang telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Dan sekali lagi, ayat 58 mengatakan, therefore, my beloved brethren, oleh karena itu, kekasih-kekasihku yang dicintai, be steady, berdirilah teguh dalam immovable, jangan pernah tergoyahkan dengan injil-injil yang dipasukan kata orang. Injil Yesus Kristus, always abounding, ya yang always abounding in the word of the Lord, selalu berlimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan. Ada dapat injilnya, selalu giat dalam pekerjaan itu. Knowing that, ketahuilah that your labor is not in vain in the Lord, bahwa beripayamu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Kalau engkau mau berhidup di dalam ini, kita harus percaya bahwa Yesus telah mati dalam ini. Kita harus percaya pada Injil Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus telah mati dalam dosa-dosa kita. Kita harus percaya kematian Kristus perlu sekali untuk keselamatan kita. Kita harus percaya kematian Kristus sangat penting. Kenapa? Dia membawa kemuliaan bagi Kristus. Jika Kristus dimuliakan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita juga akan berada bersama-sama. Dan sebagai ayat yang terakhir, coba kita baca Roma 14. Itu sampai 9. Roma 14 itu sampai 9. Roma 14 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya
perhatian dari Tuhan, baik atas yang mati maupun atas yang Iya, itulah alasannya mengapa Yesus mati, supaya ia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang yang mati. Tidak ada alasan kita sekali bahwa aku belum pernah mendengar nama Yesus. Dan melalui internet yang sudah merambah ke semua rumah bisa mendengarkan tentang ini. Tapi maukah kita mendengarkan tentang itu? Maukah kita percaya supaya kita menikmati keselamatan daripada Tuhan? Doa saya kepada Tuhan itu, kiranya Tuhan memilih setiap orang untuk datang kepada Dia, untuk percaya kepada Dia, untuk diselamatkan sampai selama-lamanya. Karena kita percaya kepada Injil, kita berdiri teguh karena Injil, kita berpegang teguh kepada kebenaran karena Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan berdoa dan kita akan mengadakan pertemuan kudus. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih karena kami percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah bagi kami dan berdiri dalam. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan dalam pertemuan ini Tuhan, kami ingat kematian Tuhan yang telah terjadi. Dan kematian ini telah membawa pengampunan bagi kami, pembebasan bagi kami, kelepasan bagi kami, dan segala dosa dan kejahatan dan kenajisan kami. Engkau mengampuni kami, darah-Mu yang tulus itu yang tercurah dari Kalvari itu telah menyucikan setiap kami. Kami hidup dalam kesucian, kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, yang oleh karya-Mu yang agung yang telah memberikan anak-Mu itu bagi kami. Kami syukuri semuanya, dan yang dimana Roh Kudus menuntun kami untuk percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami syukur dalam nama Yesus. Nah, kita akan mengadakan pertemuan kudus, dan sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Semua yang terima kasih, dan biarlah kami dipulihkan, hubungan kami dengan Engkau dipulihkan, hubungan anak-anak bersama, hubungan satu dengan yang lain antara keluarga dipulihkan melalui kematian Yesus Kristus, yang dimana segala dosa-dosa kami diampuni, kami dibenarkan, diberikan kuasa, kekuatan oleh firman. Terima kasih yang kami meneruti teladan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Yesus dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Diberkatilah bangsa dan negara kami Bapak Yesus. Dan kiranya bangsa yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik, perputaran ekonomi kami melakukan perputaran keuangan yang syarat, kami juga berdoa agar serat, kami juga berdoa agar Tuhan menolong sehingga perekonomian anak bangsa Tuhan akan terus berputar dengan baik, dan akibatnya terjadi ekonomi yang bertumbuh berkembang, dan anak-anak atau pekerja-pekerja tidak sampai putus kerja oleh karena situasi perusahaan yang tidak memadai. Tuhan, kami berdoa sehingga perusahaan-perusahaan apapun itu Tuhan kiranya menolong. Yang sudah ambruk, kami doakan supaya mereka boleh kembali bangkit dari keterpurukan mereka, dan mereka kembali melakukan aktivitas mereka. Kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan punya cara untuk menolong setiap mereka yang mengalami kesusahan, yang mengalami kebangkrutan oleh karena situasi kondisi zaman ini Bapak Yesus. Kami juga berdoa kepada anak-anak, kiranya Tuhan memberkati apapun usaha pekerjaan mereka, dan seluruh usaha anak bangsa diberkati, sehingga satu dengan yang lain saling tolong menolong satu dengan yang lain, ketika yang satu diberkati menolong yang susah dan mengalami itu. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur, kami berdoa kepada Engkau yang sakit, kalau Engkau sakit apapun sakitnya, percayalah bahwa
Dan kalau engkau orangnya yang bantu doa, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan kami percaya kuasamu tidak pernah berubah sama seperti menolong yang lain, menolong hamba dari segala sakit penyakit, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi Tuhan membuktikan janjimu bagi orang-orang percaya segala sesuatu mungkin, dan dia tadi dari Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Dia mampu menyembuhkan, dia mampu membangkitkan, dia juga akan menolong setiap kita yang percaya kepada-Nya. Asal percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dan arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang lain. Dan kami perintahkan dalam keluar dan biru engkau memulai kuasanya, dan ingat yang menyembuhkan engkau itu. Dan juga Tuhan kepada mereka-mereka yang dalam keadaan kesusahan, mungkin dalam diambang keberkutan, kami berdoa. Penderitaan apapun yang dialami oleh umat, kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan menolong mereka dengan memulihkan keadaan mereka dengan cara yang ajaib dan heran di surga. Kalau menolong mereka, kalau engkau yang mau dibantu doa, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya, tangan-tangan diarahkan. Engkau yang mengatakan aku melepaskan mereka dari segala kesukaran, dari segala kesertakan. Aku yang memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan aku yang memberkati ekonomi mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, aku belum berhati. Kami percaya akan firman-Mu, dan engkau mau menolong mereka semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dan anak Tuhan yang studi, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, dan pemuda-pemudi dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong, dan yang masih mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Tuhan menolong mereka, dan bagi orang-orang wirausaha, Tuhan juga memberkati sehingga mereka berkembang, mereka dapat menjadi pengusaha yang handal, pengusaha yang diberkati oleh Tuhan, yang mengandalkan Engkau, yang percaya kepada kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Bapak di surga. Kami sudah bersyukur semua anak-anak diberkati, Tuhan maksudnya diberkati, dan mereka juga yang ada di luar sana, Tuhan juga memberkati mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Allah. Tuhan menolong mereka bertumbuh untuk mengasihi Engkau, untuk mereka tetap kokoh dalam Injil, Bapak berdiri teguh dalam Injil Yesus. Terima kasih, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah dalam surga persekutuan buat kuasa lebih menyertai mulai saat ini sampai masa. Dalam nama Yesus, amin.